Dulu kesalahan yang paling besar aku lakukan adalah nggak berani untuk decide untuk cut loss. Karena semua investor, mau itu yang paling jago sekalipun, pasti pernah melakukan kesalahan kan. Mau investor, mau trader. Nah, efeknya apa kalau nggak cut loss? Satu, modalnya tergerus itu sudah pasti. Dan kalau modalnya udah tergerus banyak, itu balikinnya susah, Mas. Oke. Jadi cut loss termasuk salah satu yang waktu itu belum dilakukan? Belum dilakukan. Jadi biarin nyangkut tuh sampai bengkak kerugiannya, baru ngerasa, oh ini salah nih, gue harus cut loss. Tapi pada saat sadar, itu kondisi udah minus 50, minus 60%. Berarti kan kita butuh portofolio kita naik 2 kali lipat baru balik kan. Atau kalau misalkan di saham yang sama, butuh sahamnya naik bigger baru balik kan. Betul. Which ternyata nggak segampang itu gitu loh. Jadi aku baru ngerasain itu kesalahannya, dan ya udah deh, mulai saat itu ya mulai belajar untuk disiplin, mulai belajar untuk take action dan decide apapun kondisi marketnya. Kalau salah ya sudah, harus akui salah dan cut loss. Oke, berarti dua hal itu sebetulnya bisa menjadi pesan juga tuh ya. Betul. Untuk teman-teman yang mungkin baru memulai, FOMO, kemudian tadi berani cut loss atau memang sudah diplankan cut loss itu di level berapa gitu. Itu udah dari awal ya kok ya? Harus dari awal. Kalau misalkan kita in case trading ya, mau trading mau investasi, itu pasti level exitnya beda. Contoh misalkan trading, kita buat trading plan, pokoknya risiko maksimal 10%. Itu harus cut loss. Contoh. Kalau investasi, ada nggak momen di mana kita harus cut loss? Ada. Misalkan kita tetapkan di awal. Contoh, kalau misalkan laporan keuangannya selama setahun tidak ada perbaikan kinerja, masih rugi, keuntungannya belum growing, kita cut loss. Itu kan salah satu keputusan juga. Harus di plan di awal gitu ya. Karena ini kejadian sih sekarang. 2026 ini market kan turun banyak. 26-27%. Nah, aku belajar nih, dulu itu kesalahan yang aku lakukan, gak berani cut loss. Tapi ketika market turun segini banyak, kemarin aku sempat cut loss tuh ketika MSCI. MSCI kan marketnya runtuh semua kan. Januari ya. Januari akhir. Aku ingat tanggal 28-29. Waktu itu lagi mau pergi ke suatu tempat, cut loss-nya di kendaraan gitu. Pagi-pagi. Karena semua orang kayaknya kena sih itu ya. Sampai nggak bisa keluar kan. Banyak yang auto reject bawah, mentok segala macam. Cuma di saat itu aku memberanikan diri cut loss. Porto minus gak minus? Minus maybe pada saat itu hampir 10% in a day. Cuma karena keputusan itu, sekarang malah bisa balik ke BEP. Oh iya? Iya, impas. Meskipun kondisi marketnya minus ya. Ya, dibanding kalau waktu itu actionnya berbeda, tidak melakukan tidak yang cut loss, mungkin sekarang ya nyangkut dan pasrah aja lihat saham yang kita nyangkut di atas untuk naik lagi kan. Apakah ada saham kayak gitu? Ada. Cuma presentasinya banyak nggak? Enggak. Belum tentu saham yang kita pilih untuk nyangkut itu naik lagi ke atas. Gitu. Oke, ini jadi satu ilmu nih teman-teman ya, sobat investor. Kalau FOMO saya agak menarik lagi tuh kok. Kalau sekarang ada kecenderungan FOMO-nya gimana tuh untuk teman-teman yang baru belajar saham atau investasi? Beda nggak dengan FOMO yang zaman dulu itu? Sekarang lebih agresif sih, karena memang pengaruh sosial media kan lebih banyak ya. Kelihatan banget ketika market 2025 kemarin Mas, rally ya, dari kalau nggak salah kenaikan IHSG itu dari bottomnya 50%-an ke atas. Itu semua sosial media ngebahas bahwa market saham lagi bagus, gitu kan, bahkan bisa ke 10.000 dan sebagainya. Itu FOMO-nya lebih parah lagi gitu. Bahkan yang aku temui bisa jadi mereka nggak segan pakai margin. Betul. Di sekuritas yang mereka gunakan. Dari gitu kan. awal sudah berani langsung pakai margin. Iya, kalau saya pada saat itu nggak berani, sangat-sangat tidak berani, meskipun marketnya lagi rally ya sudah. Berarti memang bukan rezekinya saya aja gitu. Sekarang karena pengaruh sosial media, semua menyuarakan hal yang sama gitu ya, itu menyebabkan efeknya compounding dan domino lebih besar lagi sih. Jadi harus kontrol dirinya, itu harus dijaga sebaik mungkin ya kalau saya ya. Saya lebih better gini. Kita nggak apa-apa ketinggalan kereta. Daripada kita harus ngejar kereta, gagal, kita jatuh, dan kalau jatuh sakit. Betul. Jadi better text time dulu, lihat dulu gimana kondisinya, putuskanlah dengan di saat momen ataupun dengan pertimbangan yang tepat. Karena sebetulnya di satu sisi happy juga sih sebetulnya kok, karena mulai lebih familiar sekarang ya istilah-istilah saham di kalangan anak muda begitu ya, di kalangan Gen Z sudah mulai melek, mungkin sudah tahu secara istilah-istilah, tapi mungkin perlu didalami lagi begitu, jangan kemudian akhirnya cuma ikut-ikutan aja ataupun FOMO. Nah, kalau ngelihat prospek kok sebelum sebelum ke prospek saham deh. Saya tadi balik ke indeks harga saham gabungan dulu yang kemarin kita tahu FTSE juga akhirnya ngumumin tinjauan terbaru begitu ya. Yes. Menyusul MSCI. Kalau Koko ngeliatnya gimana nih kok kondisi IHSG kita atau pasar modal kita?
Kalau yang aku lihat ya, ini kita ngomong historis 10 tahun deh. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, IHSG itu penurunannya masih di limited mentok-mentok minus 30 sampai minus 35% dalam 10 tahun terakhir. Artinya apa? Kalau kita ukur dari sekarang, awal tahun 2026 sampai sekarang, maybe minus 27-28% itu udah nearly bottom menurut saya, berdasarkan historis tersebut. Pernah nggak IHSG turun 50%-an? Pernah, tapi itu case-nya adalah krisis global yang besar. Di mana market luar krisis, komoditi krisis, kita juga ikutan kena impact. Tapi kalau ini lokal krisis, ya harusnya impact-nya tidak akan sebesar itu. Masih bisa rebound nggak? Harusnya masih bisa, masih ada chance. Cuma sekarang yang terjadi adalah mulai ada normalisasi valuasi dari saham-saham konglomerasi. Yang dulunya 2025 sempat naik karena hype, mau akuisisi A, mau akuisisi B, over value, kemudian sekarang mulai ke value wajar dan normalnya. Sedangkan kalau misalkan teman-teman lihat, ternyata in konteks saham-saham LQ45 turun nggak? Turun. Tapi turunnya tidak separah saham-saham konglomerasi tadi. Maybe kalau kita compare perbandingannya mungkin 2:1 ya. Di mana saham-saham konglo turun 2%, saham-saham LQ45 turun 1%. Ini bisa koreksi aku juga ketika kalau aku salah gitu ya. Jadi turun tapi jauh lebih parah penurunannya saham konglomerasi. That's why ya IHSG mau nggak mau turun. Apalagi kemarin ya udah ada, ya intinya dari sisi bursa juga mulai menunjukkan adanya perbaikan, mau menunjukkan transparansi juga supaya kedepannya MSCI dan FTSE mulai kembali melirik kita gitu ya. Dengan cara munculin terakhir high concentration stock, dan kemudian sebagainya, ada transparansi juga dari data kepemilikan 1% yang menurut saya bagus, ya artinya kita berbenah, ya semoga kedepannya ya mulai lebih baik lagi dari cover gitu sih. Meskipun pada akhirnya kita tetap harus istilahnya ya, menerima apapun keputusan dari si penyedia indeks global itu nantinya ya, di tengah upaya yang kita lakukan begitu ya. Betul, karena memang secara jumlah investor mungkin kita lebih banyak jumlahnya, tapi duitnya dari mereka sebenarnya yang majority gitu kan. Oke, jadi memang yang kita harapkan upaya perbaikannya masih terus dilakukan begitu ya, toh ujung-ujungnya ini bisa membantu kita juga ya, investor kita untuk tahu, oh ada HSC, ada beneficial owner di sana dan segala macam, free float-nya dinaikkan, jadi manfaatnya lah yang kita meskipun memang tekanannya luar biasa besar dari apa yang kemudian dari sorotan MSCI ataupun FTSE lah. Aku nambahin dikit boleh ya? Jadi kemarin ketika aku buka reportnya di MSCI, ya di global dan small cap itu sebenarnya secara konteks enggak cuma Indonesia aja yang kena impact-nya. Banyak negara-negara lain juga di-exclude sebenarnya. Jadi jauh lebih banyak yang di-exclude daripada ditambahkan. Dan sebenarnya ya maybe itu lebih ke arah ya, artinya bukan cuma lokal aja yang mungkin lagi parah. Mungkin dari si MSCI juga lagi doing something, maybe kita nggak tahu sih. Tapi karena memang secara majority yang dikeluarkan lebih banyak sih daripada yang dimasukin.